Oke, halo, selamat pagi semua. Hmm, ya, hari ini aku mau bikin video tentang sebuah uh, pendapat pribadi ya. Ini kaitannya dengan dunia kerja gitu. Jadi beberapa hari yang lalu tuh aku ngebaca sebuah postingan gitulah di di LinkedIn gitu ya. Yang bunyinya gini lah kira-kira. Ini sambil baca aku. Banyak orang selalu ketakutan kalau kerjanya ditambahin. Padahal ketika ditambahi itu eh, kebanyakan orang maunya harus ditambahi salarinya. Dan aku sebenarnya setuju dengan statement ini gitu. Cuman eh, ada kelanjutannya, padahal ditambahin kerjaan artinya dipercaya. Ditambahin kerjaan itu kesempatan untuk show performance even greater before. Jadi menunjukkan kita orangnya tuh bisa gitu kan. Dan kesempatan bagi kita untuk jadi promote. Ya, Cis, ini sebenarnya masuk akal lah ya, masuk akal dan ya begitulah kenyataannya. Cuman ada beberapa hal yang nggak dibahas juga gitu. Kalau aku ya, kalau buat aku sekarang kayaknya kalau ada tambahan kerjanya harusnya ada tambahan salary gitu. Kalau itu di luar tanggung jawab kita, misalnya nih contohnya, katakanlah tugas kita itu adalah customer support gitu. Jadi kalau misalkan ada user lagi mengalami masalah, terus dia minta tolong gimana caranya ini aku mendaftar tapi emailnya nggak masuk segala macam, nah kita bantuin menghubungkan dengan tim terkait yang berurusan dengan pendaftaran, kasarnya gitu. Itu adalah job desk kita katakanlah. Cuman kita ditambahin kerjaan misalkan sebagai video editor gitu, ngebuat video misalnya untuk campaign segala macam. Oke, sebenarnya itu oke aja. Itu menunjukkan bahwa kita bisa memberikan value yang lebih gitu. Cuman pada kenyataannya di dunia kerja kayak gitu. Eh, Namanya kerjaan tambahan itu pasti ngabisin waktu, nambah waktu kerja kita lagi. Apalagi itu di luar tanggung jawab job desk kita. Dan ya kita nggak dibayar di situ, hanya rasa memiliki dan segala macam. Oke lah itu oke. Cuman gini, ketika kita nambah kerjaan, kadang pun kita nggak tahu cara kerjaan itu. Misalkan kayak ngedit video gitu, kita nggak bisa ngedit video dan kita harus belajar kan. Dan banyak lah di perusahaan-perusahaan yang kadang mempelajari sesuatu yang berkaitan dengan kerjaan itu tidak dihitung dengan kerja gitu. Lembur gitu, kita lembur, bahkan lembur pun nggak dibayar gitu. Ujung-ujungnya apa yang terjadi? Eh, Kerjaan itu nggak bisa kelar cepet gitu kan ya. Kerjaan nggak bisa kelar cepet, terus kita bisa sakit. Apalagi kalau sampai lembur-lembur ya, sampai malam jam 1, jam 2, jam 3 gitu. Itu nggak bisa, semuanya rugi gitu. Kita sebagai seorang karyawan rugi, sebagai perusahaan juga rugi karena karyawannya sakit gitu. Pekerjaan yang harusnya itu bisa dikerjain jadi nggak bisa dikerjain gitu. Jadi rugi, semuanya sama-sama rugi gitu. Maka dari itu, kalau misalnya ditambahi pekerjaan, harus ada batasan-batasan, harus ada eh, memberikan keuntungan di kedua belah pihak gitu. Yang pertama, kalau ditambahin kerjaan itu posisinya kita kerjanya lagi sedikit gitu. Nah, kerjanya lagi sedikit dan itu kita masih ada waktu kosong yang sesuai dengan jam kerja. Kalaupun lembur nggak lebih dari 2 jam gitu. Itu oke lah gitu. Maksudnya nggak perlu ditambah salary pas segala macam gitu. Itu oke. Intinya ini teman-teman, soalnya aku pernah lah kayak gitu. Sebagai anak baru kan, kadang anak baru tuh kayak kita cari-cari muka, kita membuktikan bahwa kita bisa gitu. Kita disuruh apa aja mau. Cuman jadinya itu jam kerjanya berantakan, jadinya sakit. Saya tuh benar-benar pernah sakit kok, sampai dia masuk rumah sakit gitu, nggak bisa kerja 3 bulan. Coba bayangin sakit
nggak bisa kerja 3 bulan, rugi dong kita ya. Kalau nggak kerja nggak dapat duit juga, perusahaannya jadi harus ini orang yang gantikan posisi kita ketika kita sakit kan gitu, itu ruginya. Jadi eh, kalau kamu anak baru terus pengen memberikan value yang lebih, itu apa yang harus kamu lakukan? Sebenarnya memang iya, kalau kita mau memberikan apa nilai lebih terhadap pekerjaan kita, emang ya kita harus ada kerjaan tambahan. Tapi harus lihat-lihat dulu. Karena begini, ketika ada pekerjaan yang kamu kerjakan, lihat kira-kira itu dampaknya bagi perusahaan itu tuh seperti apa gitu. Misalnya nih, oh kalau misalkan aku ngedit video, apakah dengan ngedit video ini, video yang dihasilkan itu dipakai untuk apa gitu, apa nanti dampaknya. Oh misalnya ini untuk salah satu media promosi kita gitu, media promosi perusahaan yang bakal datengin user baru, orang baru, klien baru, yang itu nanti bisa nambahin revenue gitu. Jadi nanti kita bisa mengukur misalkan hasil kerja kita itu kira-kira menghasilkan revenue berapa, kira-kira kita harus tahu gimana caranya mengukur hasil kerja kita kayak gitu. Nah itu ya, jadi memberikan value yang lebih. Terus yang kedua, kita bisa ini membantu orang lain ya. Kalau di perusahaan itu kan jelas ada banyak tim gitu. Nah usahakan pekerjaan kita itu juga bisa memudahkan pekerjaan orang lain gitu. Kerjaan tambahan kita itu bisa memudahkan kerjaan orang lain yang bikin kerjaan teman-teman kita di tim lain mungkin jadi lebih cepat selesainya gitu. Nah dari situ kan nanti ketika mau promosi itu kan ada perhitungan kayak gitu, dampak yang kamu berikan itu seberapa besar gitu. Jadi jangan asal kerjaan tambahan tapi dampaknya biasa-biasa aja gitu ya. Jangan kerjaan-kerjaan yang penting lah, jangan kayak yang cuman receh-receh kayak gitu. Nah, dan selain itu kita harus belajar sendiri sih. Jadi kalau nah ya itu tadi, ada pekerjaan usahakan kita belajar hal baru, jangan kayak pekerjaan yang repetitif yang udah gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya sudah pernah ngerjain, karena edit video nih, udah pernah nih edit video, kalau ada pekerjaan tambahan lagi jangan edit video lagi. Kalau misalnya sudah bisa, misalkan marketing gitu kan, bikin copywriting, misalkan nulis kata-kata untuk iklan itu kayak gimana. Nah gitu kan kita belajar hal yang baru, itu meningkatkan value kita gitu. Karena gini sih, ketika kita sebagai seorang karyawan tuh nambah ilmu baru, sebenarnya perusahaan juga untung gitu, karena nanti apa yang kita punya itu juga bermanfaat untuk perusahaan, asalkan pekerjaan itu masih dalam waktu jam kerja gitu. Usahakan kalau misalkan ada pekerjaan itu usahakan jangan lembur gitu, ya dikerjakan di waktu kerja gitu. Pokoknya kalau misalkan ada pekerjaan yang ditambahkan ke kita, ya harus dalam jam kerja gitu. Kalau misalkan harus lembur-lembur, kalau bisa janganlah, karena sayang badannya gitu. Karena kalau buat saya tuh udah mahal itu, karena yang dirugikan lebih banyak itu kita sebagai seorang karyawan. Jadi nggak apa-apa agak ya apa ya, jadi keras sedikit lah, yang ya itu nanti sebenarnya manfaatnya pun buat kita dan perusahaan juga. Kalau misalkan mungkin bosnya gitu maksa kayak gitu, dijelasin aja gitu, ini kalau mau ngerjakan ini kemungkinan membutuhkan waktu sekian lama gitu, dengan catatan tidak mengorbankan waktu istirahat saya di luar jam kerja gitu. Kalau misalkan mengorbankan waktu di luar jam kerja, nanti saya bisa sakit. Kalau sakit, nanti yang rugi saya dan juga perusahaan gitu. Nah, dijelasin kayak gitu. Ya mungkin inilah, setiap orang punya pendapat ya, ini kita harus melihat gitu, baik dan buruknya, manfaat dan tidak manfaatnya, ya silahkan diambil sendiri-sendiri. Setiap orang mungkin ada yang fisiknya itu lebih kuat, ada yang enggak gitu. Kalau buat saya, kalaupun perusahaan ya
mau ngasih jam kerja tambahan untuk karyawannya, ya harus dikasih lah jam lemburnya ya kalau misalkan harus lembur gitu. Jadi eh, ya sebagai penghargaan ya, dan dia juga semangat gitu, kayak kita sebagai seorang karyawan tambahin kerjaan dan ditambahin uang lembur gitu, itu semangat gitu. Dan ya kalau bisa yang banyak gitu ya, ya harapannya yang banyak, cuman yang pantas lah, jangan kayak apa namanya, maksain. Dan jangan sampai juga waktu lembur itu menjadi motivasi karyawan untuk nambah apa ya, nyari uang tambahan. Karena intinya begitulah, kalau kerja di luar jam kerja itu nanti ujung-ujungnya bakal bikin sakit lah, sakit badan. Kalau udah sakit badan semuanya rugi gitu. Dan mungkin itu aja ya teman-teman ya, muter-muter sedikit. Yang jelas di sini aku tekanin, kalau ada jam tambahan, jam kerja tambahan, jangan sampai bikin badan kita sakit gitu. Intinya itu yang paling penting sih. Dan ya kita memang harus tetap menunjukkan kita itu memiliki rasa peduli gitu ya, rasa peduli terhadap perusahaan, dan kita mau ngerjain kerjaan apapun yang itu bikin kita jadi lebih berkembang kayak gitu. Nah, cukup mungkin, sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.